Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulamatul salam ila hadratina. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mukarramun para ulama, para kiai, para asatidz yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Lebih khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah guru kita Abah Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar Rizki, terutama ibunda Bunyai Hajah Nur Jazilah, dan juga ananda generasi penerus almarhum Gus Mahrus Iskandar, para alumni, para santri, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Hari ini kita mendoakan almarhum al-maghfurlah guru kita tercinta Abah Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar Rizki. Insyaallah almarhum husnul khatimah. Insyaallah almarhum ahli surga. Insyaallah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya dikasih waktu 15 menit, tidak cukup. Mestinya 17 menit, 17 jam. Nanti acara lain. Karena saya termasuk sahabat dekat dan sekian banyaknya ulama, para pejuang khususnya di Jakarta, dari mulai merintis, dari mulai susah, mulai membangun pesantren dan sebagainya. Dan tentunya saya tidak bisa bicara banyak karena di hadapan saya almarhum lihat saya, rohnya hadir malam ini. Saya tidak bisa bicara banyak karena sebelum meninggal dia juga kontak saya. Kita punya moto, persahabatan kita bukan hanya tiap hari ketemu, karena tugas masing-masing cukup melalui telepon. Kadang jam 2 saya telepon, beliau juga jam 2 telepon, karena saya tidak bisa kena rohnya. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa almarhum ini adalah mubalik dan pejuang. Itulah beliau yang disandang. Yang pertama, mubalik. Dulu zaman kita mubalik belum terkenal banyak, belum. Dulu
Dulu yang gerak Jakarta yang sangat terkenal guru-guru kami itu ada Habib Syekh, ada Syukron, ada Yazid Adnan dulu. Kemudian kami dikader oleh beliau, diantaranya adalah Al-Makurlah, Yahya Haji Nur Muhammad Iskandar, saya dan Ki Zainuddin. Dan setelah itu baru Mubalik bertebaran di mana-mana. Sebelumnya tentang Mubalik zaman saya dan beliau susahnya luar biasa, tantangan sangat berat. Dulu musuh NU adalah pemerintah dulu, Orde Baru dulu. Bagaimana sulitnya kita akan menyampaikan dakwah, harus izin minimal 7, harus ada tanda tangan. Diteror, diintimidasi, diancam, bukan hanya pribadi, sampai anak, istri, pesantren. Tantangan luar biasa. Itulah zaman kami menyampaikan dakwah luar biasa. Cuma belum ada medsos, jadi belum ramai. Tantangan luar biasa, fisik, mental, dan sebagainya. Itulah yang kami alami dengan almarhum. Bagaimana menyampaikan dakwah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah, sulitnya luar biasa, izinnya luar biasa. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada kesulitan untuk menyampaikan dakwah di mana saja. Bagi kami, grup kami yang kami alami luar biasa. Inilah yang melekat saya dengan almarhum dan kawan-kawan, sulit untuk dilupakan, sulit. Apalagi dulu terkenal namanya Singapura. Kita termasuk yang paling vokal, yang paling dalam. Makanya saya begitu sakit, meninggal, Masya Allah, terbanyak yang luar biasa. Itulah dakwah dulu. Yang kedua, pendidik. Di samping dakwah, kita punya komitmen, harus punya pesantren, minimal majelis taklim. Makanya kami bikin namanya grup As-Siddiqiyah dulu. Grup As-Siddiqiyah. Dulu pesantren belum terkenal dulu. Itu saya, almarhum, kemudian Ki Ahya Al-Ansari, Ki Abdul Rauf. Itulah pertama kali kita bikin persatuan pondok pesantren As-Siddiqiyah. Belum ada gebrakan dari dulu. Di antara sekian banyak kawan-kawan Ki Nur ini adalah yang cerdas, banyak ide, karena secara biologis beliau itu adalah di antara kawan-kawan terpendek fisiknya, terpendek. Makanya orang pendek itu otak dengan perut dekat, jadi mikirnya cepat banget. Jadi kalau kami mikir bisa 3 hari, tapi kalau beliau celebok karena otak dan perut dekat banget. Itulah salah satu di antara kehebatan Al-Makurlah. Yang sampai sekarang saya kenal. Mungkin asbabnya saya pun tidak punya Al-Mahbubiyah yang begitu megah kalau tidak ada grup As-Siddiqiyah. Jadi memberikan aspirasi untuk bikin pesantren. Kita di Bubarek suatu saat akan tua, harus punya pondok. Kita back to basic, kembali ke pesantren, minimal majelis taklim. Itulah moto kami dulu. Dulu pesantren diasingkan, apalagi pesantren Nahdlatul dulu lama, tidak dihargai sama sekali, bahkan diasingkan pesantren-pesantren dulu. Makanya orang NU dulu jabatan paling tinggi kepala KUA dulu. Termasuk ayah saya juga itu wasiatnya, nggak usah kuliah kita orang NU, paling pulang mukul beduk. Saking dolimnya terhadap NU dulu.
Baru setelah Gus Dur jadi presiden, banyak profesor doktor muncul di mana-mana mengaku Nahdlatul. Alhamdulillah sekarang pesantren sudah masuk undang-undang pesantren. Dan 22 Oktober jadi Hari Santri Nasional. Bukan hanya Hari Santri Nasional yang dimuliakan, tapi sudah ada pondok pesantren. Tanpa pesantren belum tentu ada NKRI. Tanpa pesantren belum tentu ada Pancasila. Tanpa Basim Asari belum tentu ada rekomendasi Pancasila. Baru sekarang ini penghormatan terhadap pesantren luar biasa. Dulu zaman kami pesantren dianggap anak mualaf, nggak ada harga. Makanya kata bikin gebrakan namanya grup As-Siddiqiyah. Alhamdulillah guru kami Al-Maghfurah punya cabang hampir 11. Alhamdulillah saya murid almarhum punya 4 dan kampus 2. Jadi tua kayak saya hiburannya ngajar, pikir di kampus. Itulah ide-ide dari kami, termasuk ide brilian yang keluar dari guru kami Al-Maghfurah Kiai Muhammad Iskandar. Pesantren hampir semua punya pesantren. Jadi dicatat ya Gus Marlos, kita dulu punya namanya pesantren grup As-Siddiqiyah. Dan ini terkenal. Kenapa saya ungkap? Orang-orang nggak tahu. Karena dulu mau balik apa. Yang kedua, beliau juga adalah pendidik aktivis. Berapa ribu sekarang alumni, berapa ribu sekarang santri-santri yang aktif. Bukankah itu merupakan amal soleh? Dan sekarang murid-murid almarhum ada yang jadi pejabat, ada yang jadi DPR, ada yang jadi ulama, di mana-mana. Termasuk Kiai Haji Ahmad Sudrajat, ini alumni As-Siddiqiyah tahun 90, sedang galak-galaknya guru kami itu. Serang di Basnas, di NU, Lajisnu, banyak. Berapa banyak pahala yang mengalir untuk almarhum, ilmu yang manfaat. Itulah sekilas tentang perjuangan kami. Dan di foto yang masih hidup tinggal Bang Haji Omar Rahma sama saya. Pokoknya kalau Gus Marus belum jadi presiden, saya jangan mati dulu ya. Turunkan, Masya Allah. Yang di foto tinggal saya dan saya dengan almarhum beda 3 tahun tuaan saya. Nah saya satu umur dengan almarhum Izzatul MJ, itu 1 tahun, hanya beda bulan. Kemudian Bang Haji Omar Rahma lebih tinggi dari kami, jadi itu 4 tahun. Jadi yang seusia itu saya dan almarhum Izzatul. Ini di bawah saya yaitu 3 tahun. Itulah sekilas. Nanti suatu saat bagaimana kita buka biografi, bagaimana dahsyat dan tantangan yang kami hadapi. Lalu apa yang harus kita tiru? Sebab kalau kita kajian kafabil mautil wa, cukup nasihat buat kita kalau melihat jalan. Wasiat untuk saya dari saya tentang almarhum ini. Yang pertama, mempunyai keikhlasan yang maksimal untuk membela Islam yang ahli sunnah wal keikhlasan. Itu harus ditiru. Kadang-kadang di gubuk triplet di sini, saya minta sebetulnya triplet yang dibangun, tetap aja ada. Nanti yang bakar saya, mestinya kan begitu punya sejarah. Itu triplet yang kita gubuk, saya juga begitu. Jangan dibuang mestinya, tetap walaupun rumahnya bagus, tripletnya ada. Karena sudah terlanjur, ya udah terus gak apa-apa ya. Rencana kalau meninggal saya bakar begitu rencananya.
Itu tiap malam Jumat memikirkan perjuangan. Yang kedua, kesabaran. Kami tidak pernah mengeluh. Mengeluh kepada la ilaha. Kita mengeluh hanya grup kita. Gimana ini, bagaimana susahnya nyari dana untuk pesantren kita sekarang. Susah. Ketabahan yang dimiliki oleh almarhum. Ketabahan, kesabaran, dan tidak punya dendam. Di antara grup itu paling galak saya. Kita tabokin di kamar selain itu selesai, karena itu hiburan kita. Tidak ada dendam. Karena kita dididik dari kecil memang begitu. Kita datang ke Jakarta. Saya dari Cirebon dan Banten. Kebetulan istri saya asli Betawi. Istri saya, kita berjuang sama-sama membangun pesantren, membesarkan pesantren. Kita harus maju, anak-anak kita harus maju. Jadi keikhlasan. Tidak pernah mengharapkan apa-apa, tanpa pamrih, hanya semata-mata mencari ridho la ilaha. Itulah yang kami dulu lakukan. Begitu para santri, para alumni, mari kita tiru keikhlasan, kesabaran, ketabahan almarhum dalam menghadapi tantangan. Tanpa ini gak ada Asidikiah yang semegah ini. Tanpa ini gak ada cabang-cabang Asidikiah di mana-mana. Jadi ikhlas. Ngadu hanya kepada Allah. Tidak pernah ngadu kepada siapa. Bagaimana zalimnya dulu Orde Baru terhadap kami. Kami pernah dipanggil luar biasa, diintegrasi. Kami berempat dipanggil langsung face-to-face. Tapi kami tetap memperjuangkan Islam yang rahmatan lil. Sekarang ada moto, insya Allah kalau NU kuat, NKRI kuat. NU jaya, insya Allah NKRI. Karena moto NU satu, NKRI harga mati. Kubul waton minal. Selama ini Timur Tengah hancur-hancuran, hanya agama diperhebat, hanya keimanan diperkuat, tapi negaranya tidak pernah dipikirkan apa yang terjadi. Tapi lihat NU, Basyir Asari, religius, nasionalis, religius. Al-mulku bid-din yaqwa, ad-din bil-mulki yaqwa. Negara ditunjang oleh agama akan kuat, agama ditunjang oleh negara akan awet. Inilah moto kita dari dulu. Hubbul waton minal. Ini adalah ucapan Basyir Asari. Inilah mutiaranya NU, punya hubbul waton minal dan punya nyanyi Yahlal Waton, lahir 1926 sebelum NKRI merdeka. Tanpa negara yang aman tidak ada pesantren yang tenang. Tanpa negara yang aman tidak ada pengajian. Tanpa ada pesantren yang aman, tanpa negara yang aman, dakwah akan sulit. Lihat Suriah. Tapi Indonesia, karena aman, tahlil aman, ngaji aman, muludan aman. Oleh itu kita, alumni Asidikiah, santri-santri Al-Maqbulah, Kiai Jindur Muhammad Sadat, tiru kelakuan akhlak guru kita. Cinta tanah air, amalkan Islam yang rahmatan lil melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang paling penting. Insya Allah akan diangkut santrinya Mbak Hasyim Asy'ari. Jadi itulah testimoni saya yang hampir puluhan tahun, siang malam, enak tidak enak, berjuang mati-matian. Kalau ada masalah, hai kumpul, kita di puncak, bicarakan apa? Hai kita kumpul, buka syarikat. Ada persoalan yang harus kita bicarakan. Itulah dulu kami. Jadi keikhlasan, kesabaran, ketabahan,
untuk memperjuangkan pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah telah raih. Sekarang tugas beliau sudah enak, tugas beliau sudah tenang, tugas beliau insya Allah husnul khotimah. Tinggal sekarang generasi selanjutnya wajib melanjutkan. Walaupun Gus Mahrus ini kecil, tapi di belakangnya adalah alumni-alumni yang sudah begitu banyak di Nusantara ini, termasuk luar negeri. Jangan pandang Gus Mahrus kecil, ini adalah putra daripada almarhum guru kita, wajib dihormati. Ajaran NU begitu, jangankan putra, kambing punya kiai harus dihormati, kambingnya. Burung piaraan kiai harus dihormati, karena itu punya kiai, apalagi putra. Alumni-alumni bisa memberikan masukan-masukan untuk kemajuan. Hasidikiah yang 11 cabang di mana-mana sudah bersebaran. Jangan tinggal diam. Almarhum almarhum guru kita Kiai Nur Muhammad Iskandar berjuang mati-matian, lebih berat lagi mempertahankan, mengembangkan hasidikiah di masa yang akan datang. Kalau istilah olahraga kan begitu, mudah meraih juara, tapi lebih sulit untuk mempertahankan kejuaraan. Almarhum bagaimana sulitnya menciptakan hasidikiah, apa begini saja, tantangan luar biasa. Cuma belum ada medsos, luar biasa, berat. Lebih berat lagi adalah mempertahankan kemajuan hasidikiah di masa yang akan datang. Tapi saya optimis, sudah ada putranya dan alumni-alumni yang alim-alim, yang soleh-soleh, tidak akan tinggal diam melihat daripada hasidikiah ini. Inilah testimoni dari saya atas sama sahabat seperjuangan ini. Dan sulit hidup makan tidak makan, kita tetap berjuang. Saya kalau delapan malam-malam, saya tidak punya duit, Kiai, saya mau ke rumah ada duit, kan gitu aja. Sebab kalau duit beliau pintar banget, kalau saya belum banget sama duit. Sekali lagi kalau duit saya minta yang beliau, karena dulu berdahara dulu. Beliau berdaharanya. Kalau kita tukang nyari, tapi yang nunggu di beliau, makanya itu abang, kedua assalamualaikum, salam, bisa duit, telepon, udah banyak aja, ngomong apa lagi? Kita sudah berjuang mati-matian. Kapan mati? Kata ngomongnya kan dulu dua aja, nggak ada ngomong kiai. Nah, kapan mati? Dulu. Katanya begitu ngomongnya. Tahu dia dulu. Kan jangan ngomong macam-macam, kata saya begitu. Kapan mati? Dulu-duluan, baru gua berangkat gitu. Itulah kenang-kenangan manis, kenang-kenangan saya dengan beliau, dengan almarhum dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang baik kita lanjutkan. Jangankan kita alumni hasidikiah, si Nahali mengatakan satu huruf saja, ada orang ngasih ilmu kepada aku siap menjadi bom seumur hidup. Lagi di hasidikiah, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang lebih, dan sekarang ilmunya manfaat, sudah berkewajiban minimal kirim doa, minimal kirim Pak. Alhamdulillah alumni sudah dibentuk, rekening sudah ada, yang sudah jadi orang gak usah pelit-pelit. Kalau tiap bulan per orang 500.000 aja tenang, Masya Allah, langsung Gus Mahrus langsung badannya gede, kan begitu. Sebab kehebatan pesantren tergantung ditunjang oleh para alumni. Itulah sekedar testimoni dari saya, sahabat seperjuangan, suka duga. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik jangan ikuti. Terima kasih. Sahabat itu, sahabat lanjutkan. Insyaallah dapat barokah. Kalau bersulit-sulit, patahin apa? Sulit-sulit patahin abah. Itulah cara saya dulu sampai sekarang. Sulit-sulit patahin abah. Sebab abah ini hanya fisik yang pisah dengan Gus Mahrus, tapi roh. Dan bersyukur sekali makam di sini. Saya terima kasih, harus di sini, orang di sini Al-Fatihah, orang di sini Al-Fatihah, orang di sini Al-Fatihah. Kalau kamu memang makamnya harus di depan.
Siapa yang datang langsung? Maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.